Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah online kita di minggu ketiga di bulan April. Pemeliharaan penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kita semua. Dan pagi hari ini mari kita siapkan hati, pikiran dan hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Pemeliharaan penyertaan Tuhan begitu kami rasakan sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Saat ini Tuhan kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau membuka hati kami mau membuka hidup kami Tuhan. Sehingga Engkau yang berkuasa, yang akan melawati kami, yang akan memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami saat ini, biar Tuhan sepenuhnya yang melawati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada selesainya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan bersama-sama kami berdoa bersatu hati, kami menolak semua roh-roh yang mau mengintervensi ibadah kami. Bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan kuasa lawatan Tuhan ada pada kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh, menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Bila
menancapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana kita ada saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya.
Pujikan namamu, oh Yesus.
serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di siaran ibadah online kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah lewat siaran online ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami semua dan kuasa darah-Mu yang kudus, agar seluruh kehidupan kami, pikiran perasaan kami dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala intervensi kuasa gelapan yang coba mengganggu atau mengintervensi siaran ini, agar kami boleh mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan secara saksama dan kami boleh melakukannya dan menerjemahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami semua berakar, bertumbuh, berbuah dan dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, satu ayat saja. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Saya akan memberi komando dari gereja, dan Bapak saudara-saudara jemaat yang ada di rumah atau yang menangkap siaran online ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, Amsal pasal 18 ayat 21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah mereka yang baca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara, mengiring Yesus dalam kehidupan umat Tuhan senantiasa penuh dengan masalah dan problema. Semua pencobaan yang datang dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan untuk dapat membentuk kita semua hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, masih banyak hal-hal dalam hidupan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Semua hal yang tidak berkenan ini dalam hidup kita tentunya akan menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini tema saya berikan dengan judul perkataan berkat. Saudara, salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hidup ini adalah perkataan kita yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai 5a berkata demikian. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan dapat mengendalikan keseluruhan hidup kita. Bagaikan sebuah kemudi yang kecil yang dapat mengendalikan arah dan tujuan sebuah kapal yang besar. Perkataan yang positif akan memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan kita. Apalagi jika kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak tahu menjadi berhikmat. Dari yang tidak punya menjadi punya. Dari yang sakit menjadi sehat. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dari yang kecil menjadi besar. Saudara, pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya dan alam semesta adalah dengan memperkatakan firman. Jadilah, maka semua jadi, semua tercipta. Jemaat yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayanan Yesus sewaktu dia menjadi manusia selalu memperkatakan firman Tuhan. Masih ingat ketika dia dicobai oleh iblis? Yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Oleh firman-Nya itulah siasat si iblis dapat dikalahkannya.
Saudara, Tuhan adalah pencipta. Dengan firman-Nya, hidup kita dapat diciptakan seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, perkatakanlah firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bahkan dalam keadaan kehilangan harapan sekalipun. Tanpa kita sadari, firman yang kita perkatakan akan bekerja secara ajaib atau secara supranatural. Membentuk, menciptakan, mengubahkan keseluruhan hidup kita menjadi sesuai dengan rencananya. Namun kalau kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12, saudara, ada hal-hal yang menjadi halangan berkat Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, perkataan-perkataan yang negatif akan membentuk hal-hal yang negatif juga dalam kehidupan kita. Masalah yang kita alami sehingga membuat kita merasa tidak mampu, kelelahan, putus asa, kecewa, dan marah, serta kehilangan pengharapan dapat membuat kita mengeluarkan kata-kata negatif dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini tidak akan membuat masalah kita selesai, tetapi dapat memperburuk keadaan. Kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita dapat menjadi kutuk atas kehidupan kita, bahkan kutuk bagi orang lain jika diucapkan terhadap orang lain. Kutuk ini akan mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak bisa memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi percayalah, kutuk ini dapat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara masih ingat kisah perjalanan bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Itu merupakan pelajaran bagi kita semua sebagai umatnya. Kita banyak melihat, memperhatikan sungut-sungut bangsa Israel sehingga mendatangkan murka Tuhan. Bahkan hampir seluruh generasi Musa tidak dapat masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Ini semua akibat ulah bangsa Israel yang menggerutu, memperkatakan kata-kata negatif atas keadaan mereka yang mereka alami dan tidak percaya akan janji penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini mari kita belajar mengucapkan hal-hal positif. Perkatakanlah firman Tuhan dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan buruk apapun, kita harus tetap mengendalikan lidah kita agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kutuk atas hidup kita. Tetap perkatakan firman Tuhan dalam segala keadaan, maka Dia akan mengambil alih hidup kita dan memberikan jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi dan berkat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, rajinlah baca firman Tuhan. Rajinlah mendengar puji-pujian yang menyanyikan kata-kata firman. Saudara, miliki perkataan yang mendatangkan berkat kehidupan, supaya hidup kita terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati kami supaya perkataan-perkataan kami menjadi manis. Perkataan-perkataan kami baik. Kami memperkatakan hal-hal yang positif, yang selalu keluar pengucapan syukur, selalu keluar hal-hal yang positif untuk memuliakan besarkan akan nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan. Biar firman Tuhan ini mendidik kami agar tubuh rohani kami
manusia rohani kami kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya seperti biasa, jangan lupa kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kalau ada yang mempersiapkan persembahan persepuluhannya, silahkan persiapkan, atau persembahan syukur sebagai taburan di ladang Tuhan. Dan persembahan ini dapat dikumpulkan dan dibawa ke gereja atau disetor ke rekening gereja yang sudah diberikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, jemaat-Mu, umat Tuhan sedang mempersiapkan persembahan dan persepuluhan mereka. Kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati. Biar niat hati mereka Tuhan berkati. Dan gerak action mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar apa yang mereka beri tidak membawa kekurangan bagi kehidupan mereka, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada bangsa negara kita. Kita menaikkan syafaat kita kepada semua saudara-saudara kita yang belum percaya, dan kita menaikkan syafaat bagi pergumulan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan bersyukur juga hari ini kami boleh menaikkan syafaat kami, khususnya kepada bangsa negara kami tercinta Indonesia. Kami terus berdoa untuk Indonesia, kiranya kuasa dan hadirat Tuhan terus menjamah dan melanda bangsa kami. Memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin di tingkat pusat sampai tingkat daerah, baik para menteri, gubernur, bupati, para kepala-kepala kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan memberkati mereka agar mereka senantiasa membawa Indonesia dalam akselerasi pembaharuan manusia Indonesia seutuhnya. Sesuai misi pemimpin kami yang ada untuk Indonesia maju. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati program vaksinasi bangsa ini, untuk program ini boleh berjalan lancar sehingga wabah atau pandemi COVID-19 ini dapat diselesaikan, dituntaskan, sehingga banyak orang dan kami semua bangsa Indonesia terhindar dari penyakit ini, sehingga kami semua sembuh, sejahtera dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, banjir, gempa bumi, bencana-bencana yang membuat mereka mengalami kekurangan, kemiskinan, penderitaan, kesusahan. Tuhan kiranya melawat mereka agar mereka tertolong dan mereka kembali hidup dengan sejahtera dan kembali hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati secara khusus badan-badan amal, baik itu swasta yang membantu maupun pemerintah, gereja-gereja, dan anak-anak Tuhan yang lain yang membantu untuk menolong orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan agar sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu. Kami tidak lupa berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, gereja-gereja yang tetap setia mengajar umatnya untuk berdoa, beribadah, baik secara online maupun onsite. Berkati agar para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil, para penatua, diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di garis depan, Tuhan diberi kekuatan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan semangat untuk tetap melayani dengan setia. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dihibur, disegarkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya juga Tuhan menjamah setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan hidup. Tuhan jamah. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengalami pergumulan dipulihkan dalam nama Yesus. Diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Haleluya. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat
yang dengan setia ikuti ibadah ini. Berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Berkati pergumulan hidup mereka juga, agar mereka sejahtera dan hidup mereka di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Akhir ibadah ini Tuhan, kami tahu Tuhan sudah siapkan berkat berkelimpahan. Kiranya tangan Tuhan yang murah hati mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai. Diberinya engkau jalan keluar dan rezeki yang berlimpah-limpah, dan diberikannya apa yang kau cita-citakan, dikabulkannya doa-doamu. Kiranya hidupmu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya hidupmu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah. Berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat masuk juga dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga mulia. Haleluya. Semua saudara yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu akan datang.